Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat RSHD, kembali lagi di acara Baturai, bincang santai seputar RSHD Barabai. Bersama saya, Nur Aulia Putri yang akan membersamai Anda. Pada bulan ini kita akan memperingati Hari Ginjal Sedunia nih dengan tema Are Your Kidneys Okay? Nah, jadi Baturai kita pada hari ini akan membahas tentang Hari Ginjal Sedunia bersama narasumber yang tidak kalah menarik dari narasumber sebelumnya. Nah, ayo kita perkenalan dulu dengan narasumber kita pada hari ini. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ya, boleh nih perkenalan diri dulu satu-satu untuk Sobat RSHD. Dari Dokter Arman. Ya. Nama saya Dr. Arman Dwi Dharma. Ya, saya bertugas sekarang di bagian unit ya hemodialisis di Rumah Sakit Damanhuri. Ya. Demikian. Oke. Monggo, Bapak. Selamat siang, nama saya Padli. Saya sebagai Kepala Instalasi Dialisis di RSHD Damanhuri Barabai. Saya Dr. Farah Diba, dokter umum di unit dialisis Rumah Sakit Umum Daerah Haji Damanhuri Barabai. Oke, terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini. Oke, hari ini kita akan berbincang santai nih, Sobat RSHD, tentang Hari Ginjal Sedunia nih, dengan tema Are Your Kidneys Okay nih, betul nggak, Bapak? Ya. Betul ya. Oke. Jadi lagi nih embel-embel belakangnya. Oh ya. Are your kidneys okay? Oke. Detect early and protect your kidney health. Oke. Jadi temanya itu ya hari ini. Oke. Boleh nih kita berbincang santai nih Dok. Mungkin dari Dokter Arman dulu nih. Jadi pada bulan ini kan kita memperingati Hari Ginjal Sedunia nih Dok. Jadi kan tadi ada temanya yang sudah disebutkan tadi. Jadi Dok, kira-kira nih, apa sih makna di balik tema Hari Ginjal tahun ini? Terima kasih teman sejawat atas pertanyaannya. Jadi memang penyakit ginjal kronis ini ya itu sudah dalam tanda petik mewabah ya di dunia. Jadi yang kalau teman-teman sekalian mengetahui atau yang nanti menjadi podcast ini pendengar ya atau pemirsa pemirsa podcast ini nanti mengetahui. Jadi sebenarnya ada 5 tingkatan penyakit ginjal kronis. Jadi dari tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4 sampai tingkat 5. Jadi yang dilakukan di tempat unitnya Saudara Padli atau Pak Padli ini kan yang tingkat 5 ke atas. Jadi yang sudah memerlukan pergantian. Nah, tapi yang sebenarnya jadi masalah itu adalah penyakit ginjal kronis yang 3 ke bawah, ya. Jadi hampir 98% mereka tidak terdeteksi. Makanya temanya kan disebutkan oleh Dr. Farah tadi, apa Dr. Farah? Detect. Jadi kita akan mendeteksi secara dini. Ya, yang kedua adalah Protect your kidney. Nah, jadi kita setelah mendetek, kita akan memprotek ya. Kita akan melindungi ginjal kita sehingga tidak jatuh pada stadium 5 yang akhirnya ke arah cuci darah. Mungkin itu. Oke. Terima kasih Dok sudah menjelaskan tentang tema pada tahun ini. Nah, lanjut nih kita berbincang lagi sama Pak Fadli. Ya. Pak Fadli, di Rumah Sakit Haji Damanhuri ini terapi atau pelayanan apa saja sih yang disediakan di instalasi dialisis nih? Ya, terima kasih Mbak Putri. Di RSHD sendiri kita memiliki 2 layanan, yaitu hemodialisis. Pertama hemodialisis, yang kedua adalah CAPD, yaitu cuci darah melalui rongga perut. Nah itu sebenarnya terapi pengganti ginjal itu ada 3. Ada HD atau hemodialisis tadi, kemudian ada CAPD, dan yang ketiga adalah transplantasi ginjal. Nah kalau di tempat kita belum ada itu. Belum ada ya Dok. Jadi ada 2 layanan yang ada di RSHD ya Pak Fadli? Iya betul. Oke. Lanjut nih, kita berbincang lagi sama Dokter Farah, dokter yang cantik narasumber kita pada hari ini ya. Oke Dok, nih
tips menjaga kesehatan ginjal nih pada hari biasa ataupun sekarang kan kita lagi puasa nih, kira-kira gimana nih tipsnya? Ada nggak tipsnya? Oke, untuk kesehatan ginjal pada bulan puasa ini sebenarnya sih sama seperti hari biasa, cuman jamnya aja yang kita pindah ke malam hari untuk jadwal minum air putih. Cuman untuk pasien ginjal itu sendiri, untuk jadwal atau volume atau jumlah cairan yang diminum untuk pasien ginjal itu biasanya 3 gelas ditambahkan jumlah urin atau jumlah air kencing yang keluar. Jadi misalnya jumlah air kencing pasien itu keluarnya dalam satu hari 24 jam itu sekitar 1 gelas, berarti pasien tersebut minumnya 4 gelas. Jadi 1 gelas ditambahkan 3 gelas yaitu 4 gelas dalam 24 jam. Nah, karena bulan puasa jadi kita pindah ke malam hari. Malam hari dari buka puasa sampai ke sahur. Misalnya pasien itu berpuasa, jika kuat. Namun jika tidak kuat bisa dalam waktu 24 jam siang dan malam hari. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya untuk menjaga kesehatan ginjal pada hari biasa maupun puasa sama aja ya dok ya. Cuman beda jamnya waktunya aja. Kita change waktunya ke malam hari. Malam hari sama sahur ya dok. Ya, jadi kalau misalnya kesulitan berpuasa minum air putih saat puasa, malam harinya kita ganti pada saat berbuka puasa, sebelum tidur, dan pada saat sahur. Manfaatkan waktu-waktu tersebut untuk menghidrasi atau memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Seperti itu. Terima kasih. Nah, jadi untuk menjaga kesehatan ginjal saat puasa maupun hari biasa sebenarnya sama saja ya Sobat RSAD. Jadi tetap memenuhi kebutuhan air ya dok untuk tubuh kita. Jadi puasa maupun hari biasa itu sama saja, cuman beda waktunya aja tadi ya dok. Tapi itu untuk pasien ginjal ya. Ginjal, oh ya. Yang cuci darah. Cuci darah. Kalau untuk kita yang sehat, kita yang normal, tetap kebutuhannya 1,5 sampai 2 liter per hari. Rata-rata sih 8 gelas. Jadi kalau dipindah ke malam hari pada saat puasa, misalnya 2 jam setelah berbuka puasa, 2 jam setelah sholat isya, 2 gelas setelah berbuka puasa, kemudian 2 gelas setelah sholat isya, 2 gelas setelah hendak tidur, dan 2 gelas pada saat sahur. Itu untuk orang biasa. Oke. Terima kasih Dokter Farah sudah menjawab pertanyaannya. Jadi kalau kalau lihat temanya kan lebih ke arah pencegahan ya. Jadi sudah kita sampaikan tadi. Jadi kalau yang tadi tetap menjaga keseimbangan cairannya seperti dikatakan oleh Dokter Farah, itu di jumlah kencing plus namanya kehilangan cairan yang tidak kita sadari ya, dari nafas, dari keringat, dan dari buang air besar, namanya insoluble water loss. Tapi pada saat sekarang ya, karena ini kan early deteksi, jadi untuk mendeteksi lebih awal dan lebih ke arah pencegahan. Jadi sebenarnya buat rekan-rekan, jadi terutama mungkin himbauan dari kami ya di unit ginjal itu. Jadi siapa sih yang sangat peka atau yang sangat rentan terhadap sakit ginjal stadium 5 ini? Yang pertama mungkin yang pasien-pasien kita yang menderita kencing manis. Ya, yang kedua yang hipertensi. Ya, nah setelah itu ada gangguan batu dan lain sebagainya. Jadi pada individu atau kelompok populasi inilah yang kita akan nanti lakukan yang namanya penatalaksaan dini. Ya, nah penatalaksaan dininya ya seperti disebutkan Dokter Farah tadi, terutama mungkin konsumsi air yang seimbang ya, yang cukup ya. Jadi memang rata-rata orang Indonesia sekitar kurang lebih kan 2000 mili atau 2 liter ya. Tapi nanti sebenarnya tergantung berat badannya dan aktivitasnya dan tergantung iklimnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua biasanya modifikasi gaya hidup. Ya, nah di sini berlaku untuk umum. Ya, entah itu dia penyakit apapun, untuk pencegahan ini itu satu. Nah, ini yang paling berat ini. Tapi kan gampang.
berhenti merokok. Nah itu kan ya kita ada kawasan apa nih? Kawasan bebas rokok. Kawasan bebas rokok. Nah ini itu biasanya semua hal ya, entah itu ginjal, entah itu jantung, biasanya itu berhentilah merokok. Nah yang kedua kan gizi nih, gizi yang seimbang. Nah tapi untuk penyakit ginjal mungkin ada yang lebih distressingkan ya, atau dititik tekankan, yaitu adalah kurangnya asupan garam. Ya biasanya angkanya agak sedikit ya agak berat ya. Jadi kira-kira kalau bisa 2 gram ya per hari. Nah yang perlu pemirsa sadari bahwa garam itu tidak hanya terdapat pada garam dapur. Ya kan kita kan pernah mendengar kata-kata MSG ya. MSG itu singkatan apa? Monosodium glutamat. Nah ini buat pendengar-pendengar yang mungkin bukan dari teman-teman medis ya. Nah kata-kata monosodium itu, sodium itu adalah garam. Ya. Nah ini kita kadang-kadang kan kurang peka nih. Padahal itu juga garam. Ya jadi kebanyakan garam yang kita konsumsi itu malah berasal dari makan olahan, ya proses food ya seperti tadi disebutkan dokternya. Ya berarti ciki ya, yang bahan-bahan yang aditif lah, yang ada di coklat, hampir semua makanan, 55% lah ya. Nah itu yang kita harus hati-hati ya. Jadi makanya kalau nanti makanan yang tidak kita perhatikan, tensinya meningkat, ya kencing manisnya meningkat, pada akhirnya ujungnya itu cuci darahnya atau gagal ginjalnya akan meningkat. Nah makanya titik tekan pada saat sekarang ini untuk World Kidney Day-nya adalah mendeteksi awal, sehingga apakah klien kita ya, pasien kita atau saudara kita yang punya potensi untuk terjadinya gagal ginjal itu bisa kita tangani lebih awal. Mungkin itu. Mungkin satu lagi. Selain yang disebutkan Dokter Arman tadi, juga ada beberapa faktor resiko terjadinya gangguan pada ginjal. Beberapa pasien mungkin dari segi pekerjaan biasanya itu driver atau supir yang duduk lama, atau misalkan pasien-pasien yang biasa perjalanan jauh lupa minum air putih, atau misalnya tidak sempat berkemih atau menahan kencing. Nah itu juga beresiko terjadinya batu pada saluran kemih, sehingga berujung pada gangguan pada ginjal. Jadi untuk pasien-pasien atau individu-individu tersebut diharapkan melihat kapasitas dari kencingnya atau urinnya. Biasanya kalau memang udah mulai keruh, udah mulai seperti ada gejala berpasir, segera cekkan ke dokter terdekat atau dokter di rumah sakit supaya bisa di screening lebih awal apakah ada batu saluran kemih yang kemudian bisa mempengaruhi fungsi dari ginjal. Oh iya, oke. Ada lagi dok mau tambahan? Ya, seperti yang disampaikan oleh Dokter Farah tadi, mungkin rumah sakit kita akan sangat mampu untuk melakukan deteksi awal. Ya, jadi kita harapkan sekali pasien-pasien yang ada di sekitar rumah sakit Damanhuri atau Barabai bisa memeriksakan dirinya nanti ya di poli penyakit dalam atau poli jantung ya, yang punya potensi untuk terjadinya gagal ginjal ini, untuk memeriksakan satu di sini disebutkan untuk pemantauan gagal ginjalnya itu biasanya pemeriksaan urin namanya, ya, pemeriksaan kencingnya. Nanti di dalam kencing itu nanti ada pemeriksaan albuminuria, jadi terdapat protein ya di dalam kencing. Nah, ini ada deteksi awal untuk kerusakan struktural. Nah, nanti di darahnya diperiksa namanya kreatinin. Nanti setelah diperiksa dilakukan stratifikasi namanya, ya stratifikasi. Apakah dia masuk dalam kondisi normal atau sudah dalam ke arah penyakit ginjal kronis, nanti penyakit ginjal kronis yang berapa. Nah, ya untuk World Kidney Day tahun ini disediakan kita mencari yang PGK stadium 3 ya, yang biasanya tidak 95% masyarakat atau pasien itu tidak merasakan ya. Nanti 3 setahun, 2 tahun, bahkan 5 tahun ya, nanti jadi 4 nah, itu siap-siap untuk dilakukan cuci darah ya. Jadi mudah-mudahan dengan World Kidney Day
ya, tanggal 13 ya, 13 Maret ya, kita akan mulai melakukan deteksi dini ya dan penata laksanaan dini. Jadi ada gium. Jadi willing to pay 100, not to willing to pay 1,000, not to willing 100. Jadi sebagian masyarakat itu mau membayar umpamanya $1,000 ya, $1,000, $2,000, karena yang bikin ini kan orang luar ya, atau bahasa kita membayar 10-15 juta. Contohnya donor darah, tapi tidak ingin membayar yang sifatnya 100-200 ribu dalam bentuk pencegahan. Ya, jadi utamanya mungkin temanya adalah pencegahan, itu lebih baik daripada mengobati. Jadi mencegah jaga ginjal lebih baik daripada melakukan cuci darah. Mungkin itu temanya. Oke. Jadi kita sudah berbincang nih sama narasumber kita hari ini, sangat luar biasa jawabannya, sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat bagaimana sih kita mencegah agar tidak sampai cuci darah ya dok ya. Jangan Insya Allah. Jangan sampai. Jadi gimana tips-tipsnya untuk menjaga ginjalnya saat hari biasa maupun puasa. Nah oke. Mungkin sudah berakhir acara Beturai kita pada siang hari ini. Semoga ilmu yang disampaikan oleh narasumber kita hari ini bermanfaat untuk banyak orang dan juga bisa diamalkan untuk masyarakat di luar sana. Saya Nara Aulia Putri, mohon maaf jika terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tunggu Beturai di episode selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.